Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan guru yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk menyaksikan diseminasi atau penyebaran pemahaman dari saya CGP Angkatan 10 Ibu Jami, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ya. Selanjutnya, oke, sebelumnya biar semangat saya mau pantun dulu. Pergi ke toko membeli vakum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga diseminasi ini bermanfaat. Duduk riang di tengah taman, seekor kucing memakan ikan. Selamat siang wahai teman, semoga harimu menyenangkan. Terima kasih banyak ya teman-teman. Lalu ya terima kasih banyak. Kemudian saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu memahami tujuan pembelajaran, yang keempat ada ice breaking sedikit, ada pemaparan materi, yang keenam terakhir refleksi dan penutup ya. Nah, pembukaan saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua. Selanjutnya yang kedua menyanyikan Indonesia Raya. Saya mohon. Belum ya? Ya, sebelum dulu. Ya, berdiri dulu. Berdiri. Dirijennya Bu Yulia, boleh waktunya Dirijen. Bu Yulia ada. Oke, saya di sini ya berarti ya. Ya, sip. Boleh. Nggak apa-apa di situ, Bu. Sini ya. Ajak ke sini Bu ya. Oke, sip. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana lagu berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita seru, Indonesia bersatu. Hiduplah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bu Yulia, terima kasih semuanya. Boleh dipersilakan duduk kembali. Jadi tujuan pembelajaran kita kegiatan hari ini yaitu setelah pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Lalu dapat meningkatkan kerjasama dan kepedulian pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kita harus mengadakan kesepakatan belajar hari ini. Yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan.
berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti kegiatan ini dengan perasaan yang gembira. Gembira ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan mau ke kamar mandi juga boleh, mau sambil makan atau minum boleh juga. Boleh. Iya. Oke, sebelumnya ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu di sini ya, biar semangat ya. Oke, berdiri lagi semuanya. Siap. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan berdepan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua 1, 2, 3, siap berdoa. Satu jari kiri kita jadi 2 jari tangan 2 jadi kiri, gabung menjadi 4, buat kamera cetrek. Jari kanan 3 jari kiri, gabung menjadi 6, buat 5 jari kiri, gabung menjadi 8, 5 jari kiri. Iya. Ayo teman kita belajar, hormat Bapak Ibu guru. Terima kasih pada mereka yang tulus mengajarkan. Oke, sip. Nah, tadi kan kita udah ya, semangat ya, jadi tambah semangat dong. Iya, oke. Tadi ada berdoa. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kegiatan kita lancar ya, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa sih sebenarnya budaya positif itu? Nah, ya, ini kita lihat bisa diperhatikan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya ya. Terus ada lagi yang salim. Nah, yang ini salim sama Bapak Ibu gurunya. Nah, ini yang ditanya jawab, ini menyapa, ini juga bekerja sama, ini bahagia. Nah, ini sebenarnya budaya positif seperti ini. Lalu, ini dia materinya. Budaya positif adalah yaitu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, penerapan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ya, begini. Selanjutnya, bagaimana konsep inti dari budaya positif? Ini dia, ya. Jadi ada perubahan paradigma belajar dari kita. Ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, dan disiplin positif.
Ini adalah konsep inti dari budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Bagaimana dengan pembelajaran paradigma baru? Apa sih yang baru itu dari kurikulum Merdeka? Yaitu pembelajaran yang merupakan dan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori profil psikologi modern untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Yang bagaimana yang pelajar Pancasila? Nah, yang ini. Ya, kita udah sering ya, beriman dan bertakwa ya. Ada yang ingat nggak? Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita berharap, terima kasih ya. Kita berharap anak-anak kita, murid-murid kita akan memiliki ini dia, ya, memiliki yang beriman dan berkebinekaan, ini dia, ya. Selanjutnya, bagaimana perubahan paradigma itu bisa terjadi? Sekarang cobalah buka bersama teman sebangku. Kepalkan tangan salah satu, coba kepalkan tangan. Iya, boleh salah satu. Iya, ya. Coba buka. Yang satu dikepal, yang satu bagaimana mencoba, yang temannya merayu bagaimana bisa membuka telapak tangan. Coba buka telapak tangan dengan segala cara. Boleh dibujuk, boleh dikritikin, atau dimarahin. Buka enggak? Ya, ya, boleh. Ya, gimana? Begitu kan? Ya. Lalu yang akan, ya. Ya betul. Ya betul. Langsung banget, cakep betul. Ya. Jadi dari sini, teman-teman, jadi dari sini, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan dan mengapa? Apa alasannya? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang megang kendali? Apakah yang menutup? Apakah yang menyuruh membuka? Siapa yang megang kendali? Nah, jadi tentunya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Ya, bagaimana? Apakah itu mau bisa? Ya, kita yang memegang sendiri kendalinya. Ya, apakah itu mau ngebuka atau mau enggak? Kita. Kalau cuma 10.000 mah enggak, ntar nunggu 100.000 baru buka. Jadi sebenarnya yang memegang kendali adalah yang mengepalkan. Bagaimana? Apakah bisa begitu? Ya. Ternyata itu sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Ya. Lalu bagaimana ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering banget, benar nggak? Ini sering banget kita lakukan yang benar saya dong. Coba deh menurut, nah ya. Betul, egois. Tapi sebenarnya yang harus kita rubah paradigma kita ini. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Belum tentu pandangan kita sama dengan orang. Dan kita harus menghargai. Oh, mungkin maksud dia begini. Pandangannya dia ini. Jadi kita nggak bisa yang langsung, apaan sih? Nah, begitu. Ya. Jadi bagaimana kita harus mengontrol itu dengan ini. Teori kontrolnya ternyata begini. Kita nggak bisa, kita harus menyamakan posisi kita ke orang. Oh, dia punya pendapat gitu, pasti dia punya alasan. Nah, ini lagi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering kita lakukan sebagai guru. Wah, pakai sendal nggak ke sekolah. Ternyata harusnya kita tahu dulu nih semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa sih kok anak itu nggak pakai sendal? Iya, dia pasti punya alasan. Betul. Apakah kakinya sakit? Apanya? Habis buat sepatu aku susah makainya Pak. Nah, ternyata jadi sebenarnya kita nggak boleh yang itu masalah. Tapi kita harus ini dulu. Pasti semua yang dilakukan ada tujuannya, ada alasannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, jangan begini. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Kadang-kadang kita suka ngikutin kata-kata orang, tapi percayalah, tetap kalaupun kita mengikuti dia, itu adalah kita yang mengontrol diri kita. Kenapa kita bisa? Oh, soalnya dia benar gini. Nah, begitu. Ya.
Selanjutnya saya juga bisa mengontrol orang lain. Oh, tenang aja sama dia mah. Nah, ternyata ya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain berubah pun itu karena dirinya sendiri. Jadi jangan sampai menghakkan ya iya betul. Nah, ya kita harus membuka paradigma baru ini pandangan kita tentang teori kontrol. Lalu pemaksaan pada saat bujukan yang gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika misalkan bujukan kita gagal, ini dia, kita harus memiliki pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, ya. Nah, kita harus berpikirnya model berpikir menang-menang. Walaupun kita itu kan dia mah kalah, enggak kok, enggak kalah, cuman menangnya tertunda gitu. Ya, paham ya dari sini ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Lalu sebenarnya apa sih disiplin positif itu? Ini dia, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Ini sering banget kita lakukan. Saya jujur, saya sering banget melakukan ini. Yang begini, apa namanya? Kamu nanti kalau misalkan telat, pokoknya dihukum ya sama bu guru. Nah, jadi dia melakukan disiplin, tapi karena hukuman. Ya, iya. Ayo, siapa yang bisa? Nanti Bu Jami kasih permen. Nah, dia berarti melakukan karena reward. Iya, karena imbalan. Dan itu juga tidak benar. Karena kalau misalkan nggak ada yang ngasih, jadi nggak melakukan lagi. Nah, ya. Jadi disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini nilai-nilai yang diyakini itu seseorang dia berdisiplin, oh iya saya yakin bahwa telat itu tidak baik. Nah, jadi dia meyakini, ya. Kenapa dia gitu, ya. Jadi sebagai pendidikan tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, ya. Lanjut. Nah, ini dia tadi perilaku manusia, ya. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ah, nanti saya disuruh lari. Ah, nanti saya didenda. Nah, ini dia. Yang ternyata itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ah, biar dibilang dibilang bagus, dibilang apa. Nah, ini juga. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, kalau saya dapat ini nanti saya dapat permen. Nah, ya, ini yang merupakan imbalan. Nah, ini yang motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Oh, kalau saya berangkat pagi-pagi, berarti saya akan menjadi orang yang disiplin terhadap waktu. Nah, begitu. Jadi dia ada keyakinan dari dalam diri dia sendiri. Betul. Ya. Lalu seorang guru harus memahami 3 motivasi perilaku manusia. Maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memilih motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari motivasi yang tadi, eksternal. Ya. Jadi kita paham nih anak kita bagaimana atau kita yang memberikannya yang bagaimana. Nah, ini dia. Sebaiknya hindari sehingga motivasi guru. Jadi kita guru harus bagaimana anak kita itu bisa mendapatkan motivasi internal, ya. Guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Wah, berat banget nih tugas guru. Ya, minimal kita sadar nanti akan kita lakukan. Oh iya begini, gitu ya. Jadi sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi internal dari dalam diri murid. Oke. Nah, coba kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat. Kan ada ya yang guru yang begini ya. Ini hukuman, oke. Ini lari mengelilingi lapangan basket, hukuman juga. Oke, murid diminta push up 15 kali. Hukuman juga, 3-3 udah hukuman. Mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belanja.
Konsekuensi, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Coba kita cek jawaban kita. Ya berarti benar semua ya. Ada hukuman-hukuman konsekuensi. Wah, masuk ini tadi berarti. Oke, sip, bagus ya. Lanjut. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ini dia. Ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yang tadi tuh, yang lari-lari. Terus membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Aduh, pegal. Kan nulis pegal tuh. Anak membenci kedisiplinan dan merupakan paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri, termasuk kalau hukuman ini konsep diri yang buruk ternyata. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ini yang hukuman nih kalau kita ngasih hukuman ke anak. Lalu kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin kalau dia paham, oh itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Jadi kita harus memberikan konsekuensinya, ya. Stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dengan konsekuensi. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out itu hanya sebentar saja, enggak yang selamanya. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kita selayaknya memberikan konsekuensi daripada hukuman, ya. Lanjut. Ini hukuman dan penghargaan, ya. Tidak terencana, bersifat satu arah, merupakan hukuman fisik atau fisik. Terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Oh, ini yang konsekuensi. Nah, ini yang paling bagus nih, restitusi. Nah, nanti kita belajar ini ya. Ada nanti di slide selanjutnya. Iya, itu restitusi. Restitusi. Nah, betul. Restitusi. Ya, ini dia yang pertama, coba lihat. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Yang kedua, beda. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Restitusi itu. Nah, itu tadi apa sih restitusi? Bukan prostitusi ya, restitusi. Restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dia salah. Nah, jadi muridnya yang memperbaiki. Apa salahnya di mana? Betul. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari dalam dirinya sendiri. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi dia mau jadi apa? Nah, dia berpikir dia mau jadi apa. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Gitu. Jadi ya dia mau jadi apa, dia juga harus bagaimana orang yang memperlakukan orang. Iya, betul ya. Ini menurut Gosen 2004. Ya. Gojeknya. Ini dia ciri-ciri restitusi. Yang satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau misalkan anak salah, kita kan pasti, kamu ini biasanya ya, ini yang biasanya. Nah, itu ntar pasti, ibu jangan-jangan marah sama saya, sebel sama saya, begitu. Kita juga, sebel banget dia, gitu kan. Nah, ini sebenarnya kalau kita menggunakan restitusi ini dia, memperbaiki hubungan, ya. Yang ketiga yaitu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran kepada anak. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi ternyata dari hukuman, konsekuensi, dan ini yang paling baik, restitusi. Kemudian restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kalau tindakan bisa saja sehari-hari. Nah, kalau karakter dia akan tertanam. Jadi nanti walaupun dia di SD, SMP, SMA, dia akan tertanam karakternya. Betul. Nah, betul. Lalu restitusi ini fokus kepada solusi. Nah, jadi dia nggak yang
yang apa namanya, kamu sih begini-begini, tapi enggak, ayo bagaimana memperbaikinya. Kadang kalau misalkan ada lampu mati aja kita yang disalahin siapa? PLN yang disalahin, padahal enggak. Kita langsung aja, mana lilinnya, mana, jadi solusinya aja, daripada kita meributkan salah siapa, salah siapa, begitu ya. Lalu yang kesembilan yaitu restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia salah, dia tidak akan merasa minder, tapi dia langsung percaya, oh ya karena saya salah, tapi saya menyelesaikan permasalahan saya, memperbaikinya. Jadi dia ada kekuatan dalam diri dia, oh iya, betul begitu. Lanjut ya, ini jadi ciri-ciri restitusi yang tadi, apa sih restitusi? Begitu. Lalu kita juga sebelum melakukan biasanya sebelum melakukan pembelajaran atau di awal pelajaran, baiknya kita membentuk keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini ya tujuannya buat apa? Menggantikan peraturan kelas, tentunya keyakinan kelas dibuat dengan menggunakan bahasa yang positif. Ada ciri keyakinan kelas yang akan kita buat. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret ya. Jadi di kelas itu kita membuat keyakinan kelas yang bersifat abstrak, dia merupakan pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi emang kadang-kadang kita bikinnya kesepakatan kelas, benar nggak? Ya, ini hampir sama dengan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini dibuat dalam pernyataan yang positif. Nantinya kesepakatan kelas ini kita bisa membuat kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah ya. Jadi kita bisa samakan, misalkan di kelas pada harus datang tepat waktu gitu, datang tepat waktu. Nah, nanti di sekolah juga kita bisa mengadakan keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah, kalau di sekolah berkolaborasinya dengan guru-guru, kepala sekolah, ada lagi staff ya kan. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah jadi keyakinan sekolahnya, baru kita sosialisasikan kepada orang tua. Habis kepada orang tua, seluruh warga di sekitar sekolah. Nah, jadi nanti yang pedagang-pedagang juga tahu, oh ini tuh keyakinan sekolah SDN Cimuning 5. Begitu ya. Lanjut. Apa sih bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Nah, ini dia. Ya, misalkan nih peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini di perpustakaan ya biasanya ya. Nah, jadi keyakinan kelas cukup ditulis tanggung jawab. Jadi mau buku, mau barang-barang yang dia pinjam, dia harus bertanggung jawab. Cukup tanggung jawab keyakinan kelas ini. Nanti pun kita harus jelaskan ke anak, berarti tanggung jawab dalam hal apa kamu? Nah, ternyata semua. Nah, apakah sepatunya ditaruh di rak? Iya, jadi ditulis keyakinan kelas tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini ternyata peraturan. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi yang ngata-ngatain bapaknya tidak boleh, berarti sudah tidak menghormati orang lain dong. Apalagi misalkan ngata-ngatain temennya pakai fisik, nah itu juga tidak menghormati. Ya, dari sini anak akan belajar, oh iya, oh berarti saya melanggar keyakinan kelas yang mana ya. Nah, begitu ya. Jadi banyak tanggung jawabnya, tanggung jawab apa aja, nggak hanya tentang buku, sepatu, semua barang-barang. Nah, mengganggu orang lain ternyata kan enggak, Bu saya kan tidak mengganggu, tapi ngata-ngatain juga ternyata mengganggu. Nah, jadi gini, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, ini peraturan nih. Nah, jadi keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Ketika kita datang telat, dia sudah tidak menghormati orang lain. Orang lain udah nungguin, benar nggak? Udah datang duluan, misalkan datangnya telat. Nah, berarti dia sudah tidak menghormati orang lain. Tidak berkomitmen. Nah, ya berarti gitu. Ada lagi nih, ternyata ini peraturan juga, dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelasnya? Keselamatan, menghormati orang lain. Nah, kalau ada yang ngejorokin, kamu itu berarti keyakinan kelas. Iya, berarti kamu udah ini keyakinan kelas yang mana? Nah, dia ini keselamatan. Karena telah mengganggu temannya, keselamatan ya. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini. Nah, iya, keyakinan kelasnya cukup misalkan kesehatan gitu. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini juga menghormati orang lain, harus bersabar. Jadi kalau misalkan kayak wudhu gitu kan, nah ya ini tulis aja hanya
menghormati orang lain atau bersabar. Nah, ya, menghormati orang lain sudah ada di sini, berarti di sini bersabar. Gunakan masker, ini termasuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini termasuk keselamatan dan keamanan. Ya, ini keyakinan kelasnya. Ya, lanjut. Nah, jadi sebenarnya semua itu berdasar kepada kebutuhan dasar manusia. Ya, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ini nih, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, begitu ya. Jadi biasanya semua orang, semua hal yang kita lakukan yaitu berdasarkan ini, kebutuhan dasar manusia. Oke, kecepatan. Nah, ini. Apa kebutuhan? Ternyata 5 kebutuhan dasar manusia ini. Bertahan hidup, benar nggak, teman-teman? Iya, ya. Pasti bertahan hidup itu pasti manusia butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini dia, kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata manusia itu di dalam lubuk hati pasti ini pengen rasa diterima, benar nggak? Pengen rasa diterima, rasa dipedulikan, rasa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar, dan pasti semua manusia pasti ada ini, pasti punya rasa ini. Ya. Yang ketiga yaitu penguasaan diri, keinginan, nah ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, wah tidak menghargai. Nah, ini dia. Ya, setiap orang pasti pengen ada penguasaan, yaitu ini. Ya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Iya, dan ternyata ini juga kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Semua ya. Iya, kadang kita nggak sadar, anak gini, Bu nggak mau ngerjain gitu. Nah, itu dia pasti, itu kebutuhan dasarnya manusia. Karena dia pengennya bebas, pengennya nggak belajar. Nah, itu kebutuhan dasar. Kita nggak boleh marah-marah. Oh iya, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, tapi bagaimana kita tadi ya? Kan kita udah punya keyakinan kelas tadi. Nah, terus kita melaksanakannya dengan restitusi yang tadi. Lalu setiap manusia itu pasti kesenangan. Ini pasti ya, bermain, humor, antusiasme, tertawa, ini kebutuhan dasarnya. Jadi jangan heran kalau anak-anak kita pasti ada begini, dan kita sendiri juga secara manusiawi memiliki ini, kebutuhan ini, ya. Lanjut. Nah, kemudian di dalam mengatasi masalah dalam sekolah atau dalam kelas, kita layaknya memiliki 5 posisi kontrol. Ada 5 nih. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pemantau. Yang ketiga pembuat orang merasa bersalah. Dan yang ini kita sebagai teman, dan yang paling bagus ini sebagai manajer. Ya. Hah? Oh iya. Oke, sip ya. Lanjut. Kecepatan. Ini dia, di mana sih posisi kontrol kita ada di sebelah mana? Ya, yang sering kita tahu nih. Jadi gini, kasusnya siswa tidak mengenakan sepatu ketika ke sekolah. Kalau sebagai penghukum, dia langsung datang, berdiri di samping papan tulis selama 2 jam ya kamu. Nah, karena nggak pakai sepatu nih anaknya. Nih guru yang sebagai penghukum, dia langsung menghukum. Berdiri di samping papan tulis, berdiri disuruh di sini anaknya. Ya, ini berarti guru ini dia posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu guru. Nah, ini dia berarti membuat merasa bersalah. Oke, lanjut ya. Sip. Ini udah direkam. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, dari sini guru akan berkata, apa keyakinan kelas yang kita miliki, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu,
Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini dia menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini yang selanjutnya, video ini pernah saya lakukan tentang segitiga restitusi. Fadlan, Ibu panggil ke sini karena tadi ada laporan dari teman-teman kalian bertengkar. Kalian membuat ricuh di lapangan. Apakah betul? Betul, Bu. Apakah menurut kalian itu sebuah kesalahan? Fadlan yang salah, Bu. Arpandi duluan, Bu. Oke, sekarang begini. Coba kalian ceritakan bagaimana kejadiannya. Lalu nanti biar kita tentukan. Siapa yang mau cerita? Apa Arpandi dulu, apa Fadlan dulu? Arpandi, Bu. Andi, boleh dari versi Arpandi dulu. Sebenarnya bagaimana keadaannya? Saya kan main bola, Bu. Terus Fadlan yang dekat saya, Bu. Saya nggak terima. Saya tendang kakinya, Bu. Itu pun nggak terlalu kencang, Bu. Betul, Fadlan bagaimana? Betul, Bu. Saya menarik Arpandi, saya tidak sengaja, Bu. Terus dia nendang kaki saya, Bu. Terus saya tidak terima. Saya pukul, Bu. Itu udah. Jadi kalian mengakui kalau itu kesalahan kalian? Iya, Bu. Atau kesalahan Arpandi, atau kesalahan Fadlan, atau kesalahan kalian berdua? Salah kita berdua, Bu. Oke. Berbuat kesalahan adalah manusiawi. Kalian sudah mengakui bahwa kalian salah, itu sangat bagus. Sekarang bagaimana menyikapi permasalahan ini supaya keadaan membaik kembali? Apakah setuju? Setuju, Bu. Tanya, alasan apa sih sampai kalian bertengkar dan membuat kericuhan, kekacauan tadi di halaman? Saya terlalu emosi, Bu. Saya tidak bisa menahan amarah saya, Bu. Saya juga salah, Bu. Harusnya saya minta maaf kepada Arpandi. Jadi tanya ya, Arpandi dan Fadlan, kesepakatan kelas apa yang telah kalian melanggar dari perbuatan kalian? Tidak disiplin, Bu. Dan membuat kericuan saat bermain. Menurut Arpandi? Saya membuat kekerasan fisik, Bu. Saya juga melanggar kesepakatan kelas tidak disiplin itu, Bu. Ya, bagus kalau kalian telah menyadari. Menurut kalian lakukan. Sekarang Ibu tanya, menurut kalian siapa yang rugi atas perbuatan kalian tadi? Saya yang rugi, Bu. Saya juga sakit di kaki Fadlan, Bu. Fadlan juga sakit, Bu, karena saya tendang, Bu. Dan teman-teman juga berhenti main bola karena saya, Bu. Saya juga, Bu, karena saya tadi cuma minta maaf pada Arpandi, Bu. Juga kalau tadi saya minta maaf, saya dan Arpandi juga akan bertengkar, Bu. Oke, kalian sudah menyadari kesalahan kalian. Sudah menyadari kesalahan kalian. Lalu, apa yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Menurut kalian bagaimana? Apa tindakan kalian? Saya akan minta maaf ke Arpandi dan teman-teman, Bu, karena mengganggu waktu bermain bolanya, dan saya juga akan minta maaf kalau saya berbuat salah. Kalau Arpandi bagaimana? Saya juga akan minta maaf Fadlan, Bu, karena saya tidak bisa menahan amarah saya, Bu. Karena kekerasan juga tidak baik, Bu. Dan saya juga akan minta maaf kepada teman-teman saya, Bu, karena mengganggu waktu main bolanya, Bu. Oke, bagus. Kalian sudah menyadari apa yang sudah kalian lakukan dan kalian bisa menyelesaikan permasalahan kalian. Nah, sekarang kalian boleh saling minta maaf, berjabat tangan dan minta maaf. Nanti setelah keluar dari sini kalian minta maaf sama teman-teman kalian. Begitu? Baik, Bu. Yuk, sekarang boleh salaman dulu. Ya, maaf, Bu, karena saya sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Ya, nggak apa-apa ya. Kalian sama Arpandi jangan berantem lagi ya. Ya, Bu. Maaf juga ya, Bu. Arpandi sama Fadlan, menurut pendapat kalian, permasalahan yang tadi coba disebutkan bagaimana perasaan kalian. Saya senang, Bu, bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Fadlan? Ya, Bu, saya juga, Bu, senang, Bu, bisa berbincang dengan Bu Guru. Oke, terima kasih ya. Kalian jadi anak baik ya. Ya, Bu. Di kelas. Fadlan, Ibu panggil ke sini karena tadi ada laporan dari teman-teman kalian bertengkar.
kalian membuat itu di lapangan. Apakah itu? Betul, Bu. Ini kegiatan menstabilkan identitas nih yang tadi segitiga restitusi pertama. Oke, sekarang coba kalian ceritakan bagaimana kejadiannya, lalu nanti biar kita tentukan. Siapa yang mau cerita? Apa dulu apa pada dulu? Andi, boleh dan siapa dulu? Sebenarnya bagaimana keadaan Andi? Mereka main bola, Bu. Terus kadang dekat saya, Bu. Saya nggak terima. Saya tendang kakinya, Bu. Terus saya tendang, Bu. Itu karena dari mana? Itu Bu. Saya mereka kami saya bisa Bu. Terus dia ada saya Bu. Saya terima. Jadi kalian mengakui kalau itu kesalahan kalian. Iya, Bu. Atau kesalahan yang Andi atau kesalahan kalian atau kesalahan kalian berdua. Berbuat kesalahan adalah manusiawi. Nah, ini yang harus dilakukan guru. Berbuat kesalahan adalah manusiawi, menerima kesalahan muridnya. Sekarang bagaimana menyikapi permasalahan ini supaya kalian membaik kembali. Apakah setuju? Tanya alasan apa sih? Ini yang kedua nih, validasi tindakan yang salah. Kacauan tadi di halaman. Saya kalau emosi, Bu. Saya tidak bisa menahan amarah saya, Bu. Saya juga salah Bu. Kondisi saya minta maaf kepada kami. Jadi tanya ya, tadi dari Anda. Apa kelas apa yang kalian lakukan? Nah, ini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya membuat kekerasan fisik, Bu. Saya juga malas kesempatan keras dari itu, Bu. Ya, bagus kalau kalian menyadari. Menurut kalian lakukan sekarang, ini tanya. Menurut kalian, siapa yang rugi atas perbuatan kalian tadi? Nah, ini yang ketiga nih, ya. Keyakinan dia menanyakan juga. Badan juga sakit, Bu, karena saya tendang, Bu. Dan teman-teman juga bantuin yang bola karena saya, Bu. Saya dulu karena saya ini tidak Kalian sudah menyadari kesalahan kalian. Sudah menyadari kesalahan kalian. Lalu, apa yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Menurut kalian bagaimana? Oh, dikembalikan lagi ke anak. Bagaimana permasalahannya? Jadi anak nanti yang ini. Iya. Saya juga akan minta maaf kepada, Bu, karena saya tidak bisa menahan amarah saya, Bu. Dan kekerasan tidak baik, Bu. Dan saya juga akan minta maaf kepada teman-teman saya, Bu, karena mengganggu waktu yang banyak, Bu. Oke, bagus. Saya sudah menyadari. Gitu, harus begitu emang ada. Ya, jadi sebenarnya yang benar begini. Cuman kan kita belajar lah, ya. Saya juga belum. Iya, belajar. Iya, begitu. Ya, apa ya, Alfani, jangan lagi ya. Alfani sama Alfani. Ini umpan baliknya dari siswa nih, kalau kita tanya nih. Permasalahan yang tadi, coba disebutkan bagaimana perasaan kalian. Saya senang, Bu, bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Ada? Bu, saya juga senang Bu bisa Oke, makasih ya, kalian jadi anak baik ya. Begitu ya. Nah, ya, itu tadi ya contoh restitusi ya. Nah, lanjut. Nah, ya di akhir kegiatan kita refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini yang tadi tuh yang dari awal kira-kira apakah ada, lalu perasaan apa yang muncul mengikuti kegiatan hari ini. Nah, ini saya kasih apa namanya? Slipnya nanti tolong ditulis di sini, ditulis nama aja ya, cuman pengen tahu aja. Apakah ada, jadi apa pandangannya nih yang dilihat dari tadi?
Ya, makasih ya. Oh, ada saya tenang. Apa ini? Ya apa Bu? Wai, itu ambil minum Wai, banyak noh. Minum. Ah, ini hal baru apa yang mengubah paradigma? Ada nggak yang nggak bawa pulpen? Ini pulpen ada. Ibu gurunya baik banget sih. Iya, Pak Pati bawa pulpen nggak? Iya, kira-kira apa aja yang tadi, pokoknya yang tadi dipresentasiin. Ya, bebas. Kasih nama boleh. Kasih nama lah. Iya. Apa perasaannya? Aduh, bete atau wah menyenangkan. Nah, dapat ilmu baru, terserah deh. Oh, ini jamnya benar ya Bu Yuli? Bu, ini jam benar. Benar ya, pas deh. Sip. Nah, tadi nggak ada lagi ya kertasnya ya? Oh, ini. Boy, mau ini? Apa nanti dikasih tahu? Iya, oke. Ya udah, oke, sip. Namanya belum ada, namanya apa? Iya. Abdul apa? Oke, puasa ya? Jadi tahu isinya. Puasa nggak diminum? Ini habis. Ini? Ah, iya boleh, di belakangnya boleh. Terima kasih cinta. Ya. Oke, iya terima kasih. Iya boleh di belakangnya nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Sip. Terima kasih. Apa? Ya, tar dulu ya. Oke. Ya. Udah. Ya. Oke, terima kasih. Udah, Bu. Ya, udah. Oh iya, satu lagi Bu Linda. Ya, makasih. Makasih sudah semua. Terima kasih. Apa perlu dibacain? Ah, iya. Nanti ada di YouTube ya. Terakhir saya tutup dengan pantun. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup diseminasi dengan salam. Mohon maaf lahir batin. Ada yang mau nanya nggak sih tentang ini? Enggak ya? Udah? Oh iya, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu ya, udah ya, berarti insya Allah lah semuanya akan membaik dan kita juga, kita akan
apa yang mulai keliru dari kita sebagai guru, juga kita akan memajukan sekolah kita dengan budaya positif ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang mau menghadiri kegiatan saya. Di sini saya akan memaparkan tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan positif di sekolah, mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian disiplin positif ini yaitu satu, cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi biasanya anak-anak tuh melakukan kegiatan disiplin itu satu, karena dia ketakutan. Yang kedua, karena ada penghargaan. Nah, yang seperti itu sebenarnya salah. Harus ada kesadaran dari dalam diri anak. Lalu bagaimana guru menimbulkan hal tersebut? Dengan motivasi perilaku manusia, yaitu terdapat motivasi eksternal. Ya, ini yang tadi saya ungkapkan, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Nah, kemudian 5 posisi kontrol yang harus guru pahami, yaitu di sini ada 5. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum ini biasanya dia itu guru yang kamu salah, hukumannya adalah, nah itu biasanya begitu. Lalu ada yang pemantau, kamu salah, nah karena ini adalah sudah peraturan dan kamu telat segini itu karena ada konsekuensi dari sini yang sudah ada. Nah, ada lagi yang membuat orang merasa bersalah, ini yang begini, kan ibu udah bilang kamu kayak begini, jadi nanti bikin ibu diomelin sama bapak kepala sekolah. Ayo, salah siapa? Kamu kan apa yang begini, tuh gara-gara kamu tuh ibu jadi dimarahin. Nah, ada yang begitu ya, jadi anak merasa oh iya gara-gara saya salah. Nah, ada lagi yang posisi teman, ini sering saya lakukan ya, yang begini, ya udah nggak apa-apa, nanti lain kali jangan ya, pokoknya besok kamu nggak boleh telat lagi ya. Nah gitu, sambil anaknya juga oh iya bu, oke bu, kayak gitu. Nah, nggak takut ya. Yang paling benar adalah ini, posisi manajer. Nah, yang bagaimana yang posisi manajer itu? Nah, jadi yang posisi manajer ini dia yang melakukan segitiga restitusi, yaitu guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, yang tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini pernah saya lakukan. Itu memang benar dari yang pertama. Jadi kalau misalkan ada anak yang bertengkar atau ada anak yang apa, kita menstabilkan identitas dulu. Iya, ibu tahu kamu salah, nggak apa-apa. Memang setiap orang punya kesalahan. Nah, yang penting kamu menyadari apa salah kamu. Lalu kita akan, ayo apa yang
Setelah itu validasi tindakan, kamu tuh salahnya apa? Iya bu, saya begini-begini. Nah, menurut kamu itu salah nggak? Salah. Kenapa kok bisa salah? Nah, jadi kita yang banyak nanya ke anak, jadi biar dia yang oh iya bu, oh iya benar bu. Nah, selain itu kita menanyakan keyakinan. Jadi menurut kamu yang mana nih kok kamu bisa dibilang salah? Iya bu, karena saya melanggar ini. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Bu, sebaiknya saya begini-begini. Itu dari anak. Ya, posisi manajer seperti itu. Jadi kalau seorang manajer dia yang gitu kayak Nah, rata-rata guru dan saya pun sebelum belajar ini melakukan itu, gitu ya. Nanti kita belajar bersama-sama tentang ini, ya. Ya, nah nanti ada yang pernah saya lakukan di video, yaitu tentang posisi segitiga restitusi, ya, dapat kita lihat di